Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz, analis dari Amarket. Selalu dan senantiasa hadir untuk rekan trader semuanya. Buat trader pemula maupun yang sudah profesional ya. Kalau profesional ya saya hormat gerak buat mereka. Jadi saya datang membawakan informasi, memberikan analisa terutama untuk semua trader dan terutama untuk trader pemula supaya minimal mengetahui apa saja yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Rekan trader semuanya, hari ini kita akan memasuki lautan masa lembo. Ya, itu adalah istilah saya. Karena hari ini nanti sampai pukul 1 dini hari Kamis akan ada statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Ya. Lanjut lagi besok hari Kamis banyak lagi. Minggu ini adalah minggunya Uncle Sam Dollar. Pergerakan tentang Uncle Sam Dollar minggu ini memang benar-benar ditata dengan rapi ya. Memang hari Senin hari Selasa naik ya. Hari Senin hari Selasa ya. Ya, hari Senin naik ya. Beberapa hari yang lalu naik, hari Selasa agak sedikit stagnan. Makanya saya bilang, apakah stagnan yang terjadi ini merupakan tanda-tanda cinta akan terjadi kenaikan lagi? Karena nanti Jeremy Powell akan mengeluarkan statement apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga apa tidak. Nah, kita akan lihat dengan seksama pada statement yang akan dikeluarkan setelah rapat FOMC nanti. Akan tetapi rekan trader, sebelumnya kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada pasar pada kemarin. Nah, ini saya mau memberikan sedikit informasi buat rekan trader. Kemarin kita bisa lihat dengan jelas bahwa saya memprediksikan bahwa untuk indeks dolar Amerika, saya memang memprediksikan dolar Amerika itu ada punya peluang turun, tapi ada peluang naiknya itu sampai di seputaran 101.120. Akan tetapi rekan trader ya, dolar Amerika dia sempat naik sampai ke 101.375 dan setelah itu dia turun kembali sampai di posisi 101.021 ya. Jadi pada prinsipnya kemarin dolar Amerika itu, indeks dolar Amerika sedikit mengalami kemerahan, sulit kali aku merah merona kemarin ya. Selanjutnya bagaimana dengan Euro USD? Euro USD seperti yang telah kita lihat kemarin memiliki tendensi agak sedikit bullish setelah beberapa hari mengalami pelemahan yang sangat luar biasa ya. Dia agak sedikit bullish. Saya jujur prediksi saya kemarin agak sedikit melenceng di 1.10613 yang terendah, rupanya dia turun sampai di level paling terendah 1.10242. Selanjutnya kita lihat di pound sterling. Pound sterling prediksi saya tepat sasaran. Saya bilang bahwa pound sterling ini punya peluang kemungkinan besar bisa turun, tapi hati-hati dia masuk di pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan dia akan naik. Dan apa yang terjadi? Setelah dia turun di posisi terendah seputaran 1.2836, dia naik menembus puncak asmara, menembus 1.28895 seperti yang telah saya prediksikan ya di sini ya. Ya, walaupun memang dia ditutup lebih tinggi lagi di sekitaran 1.28985 ya. Itu adalah nilai yang paling tertinggi. Hari ini dia stagnan, pada prinsipnya pasar hari ini wait and see dan melihat apa yang akan terjadi. Gold, seperti yang telah saya prediksikan bahwa gold dia bisa turun sampai level terendah dan dia bisa naik sampai level tertinggi, dan memang saya memprediksikan kemarin kemungkinan dia bisa naik sampai di 1965. Walaupun kalau kenaikan tertinggi itu akan sampai di 1968, dan apa yang terjadi tepat. Saya juga memprediksikan akan terjadi pelemahan, setelah itu masuk di pasar Amerika dia akan naik sesuai dengan prediksi saya tepat. Dan terakhir di USD Yen Jepang, saya memprediksikan bahwa dia akan turun sampai di posisi 141, tapi rupanya dia bablas lebih rendah lagi di posisi 140. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, mari tetap kita melihat apa yang akan terjadi. Dan untuk tema kali ini rekan trader, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. FOMC, pasar di tangan Jeremy Powell. Kenapa saya bilang seperti kayak gini rekan trader? Karena ya, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini pukul 1 dini hari akan ada pertemuan FOMC yang akan dilakukan
pertemuannya nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah pengaruh dari FOMC ini terhadap pergerakan pasar. Kita bisa lihat yang paling utama adalah bagaimana pengaruh FOMC ini terhadap arah pergerakan dari dolar Amerika. Kita coba masuk lagi ke platform. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tendensi harian yang terjadi kemarin, di mana saya bisa bilang bahwa FOMC kemarin membuat sedikit pergerakan, di mana setelah beberapa hari terjadi kenaikan sampai di 101 lebih, mengalami pelemahan kemarin. Dan FOMC saya bilang, apakah di pertemuan saya kemarin saya bilang apakah ini memang merupakan tanda bahwa dia rehat sedikit sebelum dia naik lagi lebih tinggi sampai di, saya memprediksikan itu sampai di 102. Itu yang paling tinggi, walaupun saya bisa bilang ya tidak tertutup kemungkinan ya dia naiknya mungkin di sekitaran sini lah ya, paling rendah lah ya 101.634. Kita akan lihat hari ini, karena kalau kita lihat rekan trader, tendensi-tendensi yang dikeluarkan oleh pasar mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP atau 0,25% itu adalah suatu tendensi yang sangat luar biasa, karena kita bisa lihat bahwa faktor inflasi masih terlalu jauh dari yang diperkirakan. Sedangkan masih akan ada 2 lagi kenaikan tingkat suku bunga rekan trader. Ya menurut banyak yang bilang seperti kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat tendensi pelemahan yang terjadi pada bulan ini ya, pelemahan yang terjadi pada bulan ini dari indeks dolar Amerika, apakah dia sudah bisa memutuskan siklus terjadinya kenaikan tingkat suku bunga? Nah, oleh karena itu di FOMC hari ini saya bisa bilang ada beberapa skenario yang sangat luar biasa yang akan terjadi. Ya, skenario pertama, ya, ini ada hubungannya bukan cuma dengan dolar aja, tapi akan ada hubungannya dengan beberapa pasangan mata uang lainnya, termasuk misalnya gold. Ya, skenario pertama yang ingin saya bilang buat rekan trader semuanya adalah bagaimana kalau dia naik sebesar 25 BP, ya. Apabila kenaikan sebesar 25 BP atau 0,25%, ya, pada konferensi pers yang nanti dikeluarkan ya, di mana ada sedikit keterbukaan terhadap kenaikan tingkat suku bunga, artinya pertama akan membuat strong bullish terhadap dolar Amerika. Ya, ini kalau memang pernyataan si Jerome Powell seperti kayak gitu. Artinya kalau strong bullish, mata uang lainnya yang mempunyai korespondensi dengan dolar seperti gold akan strong bearish, ya, terutama saham-saham yang sedang terjadi. Nah, yang berikutnya rekan trader, apabila tidak kenaikan tingkat suku bunga ini tidak ada perubahan, ya, suku bunga tidak ada perubahan seperti yang terjadi pada bulan-bulan kemarin. Nah, apabila diumumkan seperti kayak gitu, artinya akan memberikan peluang terhadap kenaikan tingkat suku bunga di pertemuan berikutnya. Apa yang terjadi pada dolar Amerika? Akan bullish. Dolar Amerika akan bullish, sehingga mata uang lagi yang lainnya seperti gold dia akan sedikit bearish tapi dalam genggaman. Nah, itu ya. Apabila naik strong bullish, apabila tidak diganti seperti bulan kemarin, artinya ada sedikit keterbukaan untuk dia naik lagi, tapi dolar masih bullish. Nah, bagaimana kalau dolar kenaikan tingkat suku bunga ini dia naik sebesar 25%, tapi terjadi jeda September atau jeda Juli pada kenaikan terakhir, agak sedikit jeda ya. Nah, ini artinya rekan trader, dolar Amerika ini dia akan bearish dan peluang dovish akan sangat kuat di sini. Artinya kalau dolar Amerika bearish, artinya bisa membuat saham maupun gold dia akan bullish kuat. Makanya saya bilang tergantung dari statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Dan terakhir, apabila tidak ada perubahan seperti yang terjadi pada bulan kemarin, ya, ini bisa menjadi akhir dari siklus kenaikan tingkat suku bunga, ya. Oleh karena itu, apakah yang terjadi? Bisa dijamin bahwa USD akan strong bearish. Dan kalau USD strong bearish ya
berbahagialah yang investasi terhadap gold karena dia akan naik sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan tema yang saya bilang bahwa pasar berada dalam genggaman Jeremy Powell. Jeremy Powell punya kekuatan lebih besar dari Joe Biden dalam hal ini. Dalam hal ini Jeremy Powell punya kekuatan yang luar biasa, lebih besar dari Joe Biden. Karena dialah yang menentukan arah pergerakan dari perekonomian dunia untuk beberapa saat nanti, minggu ini ya, atau selanjutnya. Karena segala keputusan yang diambil oleh Jeremy Powell adalah sah dan mutlak sehingga bisa membuat pergerakan pasar yang dominan di seluruh dunia. Oke rekan trader semuanya, saya seperti lagi pidato ini aja rekan trader ya. Oke, kita tinggalkan tema yang saya bawa dan kita akan masuk di analisa teknikal. Kita masuk seperti biasa rekan trader di analisa teknikal. Kita tinggalkan aja dulu ini, kita masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita akan lihat. Oke. Pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini bahwa tendensi bearish masih sangat kuat pada saat ini. Seberapa kuatkah bearish akan terjadi rekan trader? Kita lihat dulu. Seberapa kuatkah bearish ini akan terjadi? Saya bisa lihat di sini bahwa bearish ini masih bisa saja terjadi dan kemungkinan dia ini bisa turun sampai di posisi paling rendah untuk sementara ya. Saya memprediksikan di seputaran 100.725 ya, 100.725. Malahan kalau saya bilang masih bisa lebih rendah lagi, malahan kalau saya bilang ya dia bisa turun sampai level paling terendah malahan di 100.575. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati nanti apabila terjadi pembalikan arah di saat FOMC yang akan dikeluarkan. Dia bisa jadi dia bisa naik sampai malahan di level paling tertinggi di seputaran 101.519. Ini saya main aman ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan untuk hari ini menurut saya dia akan berada sekitaran sini nih. Nah, ini dia. Ya kalau menurut saya. Ini 100 ini ya di sinilah. Nah, ini dia. Ya, di sini ini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan bergerak kalau menurut saya dari posisi yang paling tertinggi sampai yang paling terendah bisa saja di posisi sini. Nah, ini dia di sinilah kalau menurut saya. Nah, di sini. Ya, karena karena ini di sini. Nah sini ya. 100.630. Dia bisa sampai daerah situ. Tapi kemungkinan kenaikan itu sangat luar biasa. Ya. Selanjutnya bagaimanakah dengan USD Yen Jepang? Rekan trader, untuk USD Yen Jepang kita Euro USD. Pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa Euro USD memiliki tendensi yang sangat kuat bullish hari ini. Seberapa besarkah bullish yang terjadi? Ya, kalau saya lihat rekan trader, bullish ini masih bisa saja naik sampai level tertinggi, malahan saya bilang di seputaran 1.10976. Ya, saya bisa bilang itu paling tertinggi, tapi saya lebih bilang bahwa dia akan naik sampai di 1.10800. Setelah itu dia akan turun rekan trader. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati. Untuk hari ini dia bisa, ini kalau menurut saya ya rekan trader ya, dia ini akan bergerak di seputaran sini sampai dia di sini. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader hati-hati bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang akan terjadi apapun yang dihasilkan nanti dia bisa lebih tinggi lagi mungkin ya. Kalau memang prediksinya lebih banyak bearish dia akan lebih tinggi lagi sampai ke 1.10976, atau apabila dolar Amerika diperkuat kenaikan tingkat suku bunga artinya dia ini akan turun sampai level paling maksimal di seputaran 1.10242. Itu adalah USD Yen Jepang. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Ya. Untuk pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling pada hari ini benar-benar dia memiliki tendensi agak sedikit bearish rekan trader ya. Seberapa besarkah bearish ini akan terjadi?
kita akan lihat dengan seksama bahwa bearish ini akan mencoba sampai pada level, kalau saya bilang levelnya yang paling terendah itu akan sampai di daerah sini rekan trader kalau saya ya. Nah, di sekitaran sini malahan. Ya. 1.28578. Tapi hati-hati rekan trader, kemungkinan kenaikan itu masih bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di di sekitaran sini. Nah, sini ya kalau saya bilang. Nah, sekitaran situ. 1.29147. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini karena saya berpikir sampai pukul 1 dini hari nanti ya, makanya saya bisa mengantisipasinya dengan melakukan analisa bahwa dia akan bergerak antara 1.28578 sampai 1.29147. Untuk gold, bagaimanakah pergerakan gold hari ini rekan trader? Pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas kita lihat di sini rekan trader semuanya bahwa gold tendensi bullish semakin kuat. Dia melewati level yang kemarin saya bilang di seputaran 1968, malahan sekarang dia akan mencoba kembali lagi ke level yang saya tentukan pada 2 hari lalu di seputaran 1970. Dia telah menyentuh. Kalau menurut saya dengan tendensi kenaikan yang terjadi saat ini, saya bisa bilang gold ini kalaupun memang dia naik, kenaikan dia paling tertinggi itu menurut saya di sekitaran 1973 malahan. Dan sekarang dia berada di titik puncak pergerakannya. Sekali lagi saya bilang bahwa dia ini bisa turun. Dia akan mencoba turun kembali lagi ke 1962 atau dia bisa turun lebih rendah lagi sampai di posisi 1959. Oleh karena itu gold pada hari ini saya lebih senang main panjang rekan trader. Menurut analisa saya dia akan mencoba nih sampai level paling 59 sini ya. Nah, ini dia. Ini menurut saya di sini. Nah, ini dia ya. Nah, 1959.19 sampai 1973.90. Saya sengaja ambil panjang karena memang pergerakan hari ini sangat dahsyat rekan trader. Sangat dahsyat. Oleh karena itu kita akan lihat. Kalau menurut saya tendensinya dia udah mulai bisa turun ini. Dan dia turunnya itu bisa sangat jauh ya. Apalagi nanti kita akan lihat setelah FOMC dikeluarkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang pada hari ini rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi agak sedikit bearish. Kita akan lihat pergolakannya pada hari ini. Ya, kalau saya lihat ya bearish dia yang paling rendah malahan nanti kalau saya bilang ya. Dia sebenarnya udah sampai di titik terendah ini, kalaupun masih rendah lagi di 140.451 setelah itu dia akan naik. Dan hati-hati kenaikan terjadi. Saya bisa bilang bahwa kenaikan ini bisa saya terjadi sampai level paling tertinggi menurut saya. Siap-siap di seputaran 141.150 ya, jadi sinilah. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan antara 140.451 sampai 141.150. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tadi analisa dari saya secara teknikal. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader perhatikan terus kalender ekonomi yang akan terjadi saat ini. Kita akan lihat pada hari ini kalender ekonomi nanti pada pukul 19.00 akan ada berita, 21.00 akan ada juga. Harap diperhatikan izin bangunan dan penjualan rumah baru, dan yang paling luar biasa nanti pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, pernyataan FOMC, keputusan tingkat inflasi, dan konferensi pers FOMC. Ini benar-benar luar biasa dan pasang sabuk pengaman yang kuat karena kita akan memasuki lautan masa lembu. Oke rekan trader, jangan lupa bergabunglah bersama Market. Ini adalah website kami. Silakan buka account, silakan mencoba trading bersama kami. Kalau belum punya dana, silakanlah coba trading di account demo, supaya bisa mengatur strategi trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Jangan sungkan-sungkan, alamat dari website resmi Market ada di kolom YouTube yang kolom channel ini ya, ada di sana. Silakan akses ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Jangan lupa analisa terus dan terus analisa. Salam profit.
Indonesia.